selebihnya berarti nggak ada pertemuan gitu. Oke, baik Ustaz Farhan. Mohon maaf sebelumnya. Memang sebelumnya kita MKWU sudah uploading ya. Ustaz Farhan memang di kelas besar, karena memang yang kelas besar itu harus doktor yang mengajar. Ini berdasarkan peraturan rektor yang baru. Ya, untuk semester ini mulai berlaku seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya, sebagai dosen-dosen yang sudah pernah mengampu mata kuliah PAI, bisa mengajar di kelas besar. Ya, seperti itu. Tapi karena ada pandemik ini perubahan lagi, saya tidak tahu persis ya kebijakan pimpinan, sehingga yang mengajar kelas besar adalah doktor. Untuk teman-teman yang masih S2, walaupun sudah maksudnya sedang menempuh S3 sebagai kandidat dokter juga ditempatkan di kelas kecil, seperti itu. Jadi awalnya Ustadz Farhan ada kelas besar dan ada kelas kecil gitu ya. Nah, kemarin tiba-tiba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena mahasiswanya hanya 250 untuk manajemen, ya, untuk prodi manajemen, sehingga pengurangan kelas gitu kan. Nah, termasuk, mohon maaf, kebetulan di plottingnya Ustadz Farhan ini. Nah, di situ, aduh ini kelas sekian, 05 nggak salah, terus kelas berapa itu, di manajemen 2 kelas dikurangi, di D3 perbankan 1 kelas dikurangi. Jadi totalnya di FEB itu ada 3 kelas yang dikurangi. Karena memang jumlah mahasiswanya terbatas ya. Saya ditanya juga ternyata yang awalnya 40 dimaksimalkan 1 kelas itu 50 mahasiswa. Maka yang tadi sudah di-plotting 2 kelas manajemen ya berkurang gitu kan. Ya, oke, ini terkait rasio mahasiswa yang bisa merumuskan ya para pengelola fakultas dan prodi gitu ya. Kita hanya untuk mengisi slot-slot yang kosong, kira-kira di posisi mana saja yang bisa diisi gitu. Nah, itu di FEB Bu IPA termasuk yang dikurangi kelas kecilnya gitu kan. Pak Farhan, satu lagi Pak Badrudin ya, Badrudin yang 2 ya, yang SPD IMPD bukan yang Depok. Nah, itu jadi ya mohon maaf kami, tapi ya tetap Ustadz Farhan diprioritaskan untuk mengaku mata kuliah MKWU di kelas besar. Nah, tadi sudah saya konfirmasi di bagian Mikmas FISIP dan FIK, Fakultas Ilmu Komputer. Insya Allah Ustadz Farhan yang tadinya sudah di-plotting di hari Jumat kelas besar digeser menjadi hari Selasa. Itu tapi beda fakultas ya. Tadinya FIK, Ilmu Komputer, jadinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, jadi tukar dengan Pak Mukhrij. Jadi Pak Mukhrij yang tadinya Selasa, kita geser di hari Jumat. Ya, alhamdulillah antum juga segera menginformasikan dan langsung bisa dirubah di sistem gitu ya. Ya, nanti bisa dicek kembali kalaupun belum berubah, tapi secara lisan kami sudah koordinasikan dengan pengelola program studi ya. Jadi insya Allah untuk Ustadz Farhan minggu pertama kelas besarnya itu selain di FISIP ada. Saya lupa, nanti bisa dicek kembali. Tapi minggu kedua, 3, 4 itu di kelas besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Nah, selain itu juga di fakultas lainnya ya, yang sesuai dengan plotting yang ada. Nah, itu Ustadz Farhan. Di Ekonomi Syariah kalau nggak salah ya, di hari Kamis itu kelas besar, itu yang semulanya jam 10.30 jadi jam 8.00. Jadi bisanya di plottingnya jam 8 sampai 9.40 karena mahasiswa jam 10.30 atau jam 10 itu ada kelas mata kuliah lain. Jadi ya di pagi hari jam 8. Nah, itu jadi itu Ustadz Farhan. Mohon maaf memang tiba-tiba dikurangi untuk kelas kecilnya. Ini bukan kemauan kami tapi kemauan dari ya kenyataannya seperti itu jumlah mahasiswanya kan. Walaupun kita sangat banyak sekali jumlah mahasiswa ya, tapi karena dibatasi kelas ya sudah kita terima saja. Ya, nah, nggak apa-apa Ustaz. Iya, Cuman ingin bertanya tuh gitu, apakah kalau misalkan kelas besar mengampu di kelas besar, misalkan 1, 2, 3, 9, 10, otomatis 4, 5 selain kelas besar itu saya nggak ngajar gitu.
Betul. Oh iya, Nah, iya, ya iya, itu siap, siap. konfirmasi juga. Kemarin saya bingung, apakah saya tiap minggu ngajar atau hanya kelas besarnya aja gitu. Sekarang Baik, udah clear, berarti hanya kelas besar. bisa ya. Kalau Boleh, tadi iya, yang iya. tidak ada perubahan kelas kecil dihapus, Ustadz Farhan ngajar di kelas kecil juga. Iya ada ya, iya. Karena memang sudah dihapus, aduh saya bingung juga pas kebetulan nama antum pula. Nggak Ya, apa-apa, nggak apa-apa, Ustaz. dan akhirnya fokus di kelas besar. So Pak Jaja juga itu beliau kan selain mengampu di agama juga di filsafat ilmu gitu kan. Oke lah sudah akhirnya kita sesuaikan saja dengan pimpinan gitu ya, dengan kebijakan yang ada. Nah, jadi eh Ustadz Farhan mengajar kelas besar di hari Selasa di FISIP ya. Itu mulai Selasa. minggu kedua, ketiga, keempat, dan 9, 10. Ya. Kalau minggu pertama? Kelas kecil itu diampu oleh dosen kelas kecil masing-masing. Oh, Itu yang berarti saya divisi 2, 3, 4 ya, iya. ya 2, 3, 4, kemudian 9 dan 9, 10. 10. Jadi Boleh, 5 boleh. kali. Kelas besar tuh juga banyak, Siap. 8 kelas tuh. Di 8 kelas tuh kalikan saja kurang lebih 40 sampai 45 mahasiswa. Ya, jadi sekitar 300 sekian itu dalam satu waktu ya. Tapi insya Allah untuk fasilitas Zoom sudah disediakan oleh fakultas dan link untuk Zoom-nya juga sudah disediakan oleh fakultas. Jadi Ustadz Farhan ya mengampu layaknya sebagai narasumber gitu ya, menyiapkan pretest dan isi dari pembahasan ya, intinya seperti arahan dari pimpinan dalam perkuliahan ada interaksi lah gitu ya. Betul, betul. Interaksi untuk paham maksud interaksinya saya yakin. Kemudian nanti di akhir ada post test gitu. Nah itu harapannya untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa. Pada intinya memang untuk kelas besar ini lebih kepada teori ya, penyampaian kelas besar. Kalau untuk kelas kecil itu ya lebih kepada kasuistik ya, menyikapi kasus-kasus yang ada saat ini. Jadi bukan Betul. hanya belajar agama secara normatif, ya, tapi bisa mengaplikasikan permasalahan yang kekinian gitu. Nah itu harapannya seperti itu untuk mata kuliah sekarang. Nah untuk kelas besar clear Ustaz ya? Udah. Oke clear. Nah, untuk materinya. Untuk Materi. materinya berarti mulainya dari filsafat ketuhanan saya, Ustaz. Betul, betul. Di Berarti minggu kalau materinya sesuai. sesuai materinya untuk PPT kita semua untuk dosen MKW PAI harus sama dan itu PAI PPT kita sudah ada ya, kalaupun mau menambahkan materi itu sebagai pengayaan saja ya, tidak merubah yang sudah di istilahnya sudah disepakati lah ya. Nah, itu PPT harus sama, tapi ketika mau ada tambahan sebagai materi pengayaan di luar PPT itu silakan, kami tidak menutup kemungkinan sebagai materi pengayaan. Juga video juga bisa sebagai materi pengayaan, link-link jurnal yang kaitannya dengan pembahasan kuliah yang saat dibahas juga sebagai materi pengayaan. Apalagi kalau kita bisa menautkan ya di dalam e-learning yang sudah ada di UPN itu e-learning40.upnvj.ac.id ya, kita tinggal memberikan apa ya istilahnya pengayaan materi di pertemuan. Misalnya satuan di kelas besar kan berarti ya 2, 3, 4, 9, dan 10. Itu untuk yang di FISIP. Kemudian yang di ekonomi berarti 1, 2, 3. Nah, di ekonomi 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 9, dan 10. Berbeda dengan yang di FISIP. Ini FISIP karena kalau dipaksa pertemuan pertama kelas besar, maka mahasiswa nggak bisa bentrok dengan mata kuliah lain. Sehingga ini diberikan kekhususan untuk FISIP, yaitu 2, 3, 4, 9, dan 10. Untuk fakultas lainnya, termasuk antum mengajar di FEB, itu sesuai jadwal semula, yaitu kelas besar pertemuan 1, 2, 3, kemudian 9 dan 10. Nah, itu di FEB ya. Nah, itu tidak ada perubahan kalau untuk kelas besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, seperti itu. Berarti materi pertama ya karakteristik PAI di PTU itu. Yang nanti antum bisa mengeksplornya seperti apa. Nah, kalau untuk bahan bacaan ini belum ada materi buat dibaca nih Ustaz. Oke. Untuk saat ini ya adanya PPT ya Ustaz. Jadi kalau betul. chapter kita kan sedang proses nih.
sebagai Betul. apa ya istilahnya, kita mempersiapkan bahan bacaan mahasiswa, terutama yang karya dosen ya, bukan di luar karya dosen PAI sendiri. Nah, tapi tetap kita bisa mereferensikan kepada mahasiswa ya, salah satunya ini buku eh, pendidikan agama Islam berbasis karakter di perguruan tinggi. Nah, ini buku disusun oleh tim dosen PAI Unila sebenarnya. Tapi ya ini kaitannya ada bahasan tentang kita juga, maksudnya pokok bahasannya gitu ya. Nah, tidak jauh sebenarnya isi-isi dari bacaan ini. Nah, ini juga sebenarnya saya ini buku dikasih dari penerbit ya, artinya juga bukan menjual, tetapi biasa yang namanya penerbit itu supaya tetap penulisnya bisa dapat pahala. Amin, ya siap Ustaz. Nah, ini ya mungkin kalau seandainya ada nanya buku apa kira-kira yang menjadi bahan bacaan, ya ini salah satunya buku dari Pendidikan penerbit agama Islam berbasis karakter. Ya. Raja Grafindo Persada. Nah, kalau seandainya dia nanya, Pak, kami bisa beli buku itu di mana? Ya, nanti bisa dikontak saja nomor mereka. Nomor Ustaz aja ya? Boleh, nomor saya juga boleh. Nanti saya sambung ke bagian penerbit. Ada diskon. Intinya bukunya asli ya, bukan KW dari penerbit langsung diskon gitu ya. Apalagi kalau belinya secara kolektif. Nah, ini mohon maaf, bukan saya yang mencari keuntungan, bukan saya sebagai pedagang, tetapi karena memang isinya juga bagus dan sesuai dengan pembahasan kita, ya ini termasuk yang kita rekomendasikan untuk bahan bacaan mahasiswa. Nah, syukur-syukur ya kita itu juga penulisannya segera selesai dan layak naik cetak seperti ini juga. Nah, jadi seperti buku yang telah diterbitkan ini. Nah, mereka juga boleh Pak, nanti kami bantu untuk menerbitkan. Apalagi sebagai mata kuliah wajib di prodi kan semuanya memakai buku itu gitu kan. Kita di UPN itu ada 28 prodi Ustaz untuk S1-nya gitu ya. Kalau magister itu banyak. Ada magister hukum, magister manajemen. Untuk program doktor ya dalam proses pengajuan untuk hukum ya, ilmu hukum. Yeah. Jadi ya kita fokus punya di S1, yaitu di mata kuliah wajib universitas. Ya syukur-syukur nanti semester akan datang Ustaz Farhan bisa mengajar mata kuliah filsafat ilmu. Nah, siap Ustaz. Ya, karena memang diprioritaskan doktor yang mengajar insya Allah. Ya, walaupun saya juga tim dari mata kuliah filsafat ilmu juga. Nah, itu Ustaz Farhan ya. Untuk sementara ya semester ganjil ini bisa bergabung di PAI, mudah-mudahan di semester genap bisa di filsafat juga gitu ya. Oke. Dan ya itu Ustaz Farhan. Untuk kelas besar di FISIP 2, 3, 4, 9, dan 10, di FEB 1, 2, 3, 9, dan 10. Iya. Izin share screen ya Ustadz ya? Mangga. Ternyata saya udah belum di iniin. Minta izin di belum apa ya? Belum diperbolehkan sama host. Oh iya. Nah, advance all participant. Oke, sip. Nah, izin yang terbaru Ustadz, yang mana ya tadi saya? Kalau nggak salah, ini nih. Mana ya? Ini gitu kalau nggak salah. Nah, ini yang terbaru Ustadz. Oke, yang terbaru. Jadi ada FIK sama FEB. Oke, ini sebenarnya mungkin ini belum diupdate juga Ustadz ya. Di FIK itu baru saja saya koordinasikan tadi sekitar jam berapa ya, setelah zuhur. Intinya pada saat ini mereka di FIK juga sedang rapat. Jadi mungkin akan dirubah lagi nih. Nah, jadi antum tidak di FIK untuk kelas besarnya karena memang sudah full ya. Berarti ini juga nggak Jumat ya, jadi Selasa. Insya Allah nanti berubah harinya hari
Selasa di FISIP gitu ya. Selasa FISIP, kalau FEB hari Kamis. apa? Kamis. Kamis Kamis itu pukulnya sama. Jam 8 pagi. Oke. Oke. Jadi ini belum diupdate yang saya setelah koordinasi, intinya seperti itu. Oke. Ya. Jadi nanti ini akan hilang. Ya, artinya tidak antum yang di sini, yaitu Pak Mukhrij ya. Nah, oke. Oke, jadi tidak ada masalah ya ini ya. Jadi kalau Ya. seandainya Nah, dia yang ini, Nah, yang masalah itu yang ini, Ustaz. nah, Maaf, sebentar. Mana ya? Nah, ini. oke. Saya belum paham ini. Oke. Nah, ini e-learning ya. Oke, dari awal ya, Ustaz. Oke. Silakan, Mangga. Mau masuk? Nah, saya mesti gimana, mesti ngapain? Nih, e-learning untuk aktivitas, intinya ini yang yang di awal di atas nomor 1 topik ini diminta oleh pimpinan untuk mengupload materi ya. Kalau yang di atas upload saja RPS. Di mana? Di sini. New topic. Itu new topik apa namanya? Untuk merubah topik baru, topik mana? Atau saya tampilkan dulu punya saya atau punya supaya Nah, betul. Mending gitu aja. Biar ya, saya ngikutin dari sini. siap. Oke, bentar. E-learning. Sudah muncul e-learning ya? Sudah? Sudah, Ustadz. Sudah. Oke. Saya lanjut. Ini punya saya ya. Bentar. Ya. Nah, ini kan udah banyak ini my course. Artinya memang ini mata kuliah yang saya ampuh diberikan rumah oleh fakultas. Ini di filsafat misalnya. Atau yang saya contohkan di fakultas hukum saja dah ya. Ya. Ini kok gelarnya kebalik-balik. Di FH. Nih, saya klik ya. Kok munculnya seperti ini ya? Nah, ini kalau mau mengedit, tinggal klik yang warna hijau di sini. Oke. Nah, ini kan prosesnya mengedit. Nah, bagaimana untuk memasukkan di sini? Ini tinggal aja add an activity. Oke. Klik. Nah, mau masukkan RPS. Nah, ini file. Ya. Ini file, kemudian saya add. Nah, munculnya kok seperti ini. Ya, ini minta diisi nama. Misalnya RPS saya buat ya. KWU. Pendidikan Agama Islam. Dan deskripsinya apa? Misalnya saya berikan deskripsi rencana. Kalau nggak diisi juga nggak masalah. Rencana pembelajaran. Ini semester 2020-2021. Kemudian ada keterangan misalnya silakan Anda download
pelajari. Oke. Kalau mau nyentang berarti supaya muncul nih. Display description, tujuannya supaya muncul di sistem. Gitu. Nah, ini saya naikkan. Nah, filenya bagaimana? Ini tinggal klik aja nih. File, saya ambil file yang saya simpan. Misalnya RPS ya. RPS-nya. Oke, ini muncul nih, tapi belum ke-upload. Nah, terus bisa lanjut, upload. Oke, ini muncul seperti ini tampilan RPS MKWU PAI. Ya. Oke. Oke. Setelah ini sudah muncul. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya langsung ini nggak usah diubah-ubah, biarkan saja. Ya, baru save and return to course. Oke. Save and return to course. Nah, muncul kan di depan seperti ini. Jadi Ya. sudah ada gambaran seperti ini. Nah, ini RPS-nya bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa langsung buka e-learning, masuk ke kelasnya, langsung mereka bisa download. Ya. Kalau ini mah deskripsi doang. Nah, terus bagaimana untuk yang pertama misalnya? Yang pertama bisa kita ganti nama topiknya nih, edit topic name. Misalnya pertama ya buat aja karakteristik. Berarti itu materi pertama, Ustadz? Ya. Ini untuk kalau ini kan yang di atas sebagai apa aja? Deskripsi. PS, deskripsi, pendidikan agama Islam di PTU. Nah, karakteristik pendidikan agama Islam PTU. Nah, saya enter. Nah, berubah kan? Nah, ini pernah. Nah, terus mana materinya? Oke, saya masukkan lah di sini. Add an activity or resource. Ya, klik. Setelah itu file lagi kembali. Karena bentuk PPT, maka saya masukkan yang file. Oke, kemudian ini namanya juga saya berikan yang tadi pembahasannya. Oke, karakteristik PI. Nah, ini deskripsinya nggak perlu saya tulis lagi. Ya, Ya. kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu saya centang. Terus filenya mana? Klik sini, nanti dia diarahin sini. Langsung minta file. Nah, kemudian saya ambil file saya simpan di sini. Misalnya di pertama ya. Nih, PAI. Oke. Ini kalau yang PPT, kalau yang PDF juga bisa sama. Nah, tinggal klik. Nah, ini PPT-nya di sini tersimpan. Nah, ini nggak usah diubah-ubah aja, nggak masalah. Langsung save and return to course. Nah, ini diarahkan. Nah, ini udah muncul nih filenya di sini. Nah, jadi diarahkan kita untuk mengupload file supaya mahasiswa bisa mendownload hasil-hasil bacaan yang sudah disediakan di sini gitu. Dan mereka bisa mempelajari secara mandiri. Nah, terus bagaimana kalau PDF? Sama, tinggal klik aja yang tadi, add, kemudian file, kemudian kita ganti sama ini judulnya tapi PDF ya, pengayaan dalam bentuk PDF. Nah, kita buat aja. Tapi ini PDF.
Saat ini karena saya pakai yang tidak berbayar dan adanya gratis, sisanya tinggal 10 menit lagi. Siap, siap. Nanti minta rekamannya, Ustaz. Siap. Nah, nanti ada juga kok yang kita dari UPN ada istilahnya seperti ini, rekaman yang lebih bagus nantinya. Oke. Nanti saya kirim ya, bisa dipelajari istilah activity. Banyak. Ini kalau ini hanya pengantar saya aja. Nah, kemudian ini diklik yang PDF-nya nanti diambil. Oke, masukkan saja ini tadi karakteristik, judulnya sama. Muncul nanti di depan. Nah, ini kan udah PDF di sini. Kemudian save and return course. Nah, ini ada yang bentuk PPT, ada yang bentuk PDF. Nah, ini mahasiswa sudah bisa mengakses dan bisa mendownload. Nah, begitu juga seterusnya ini, topik 2 mau diubah judulnya diganti seperti ini dan seterusnya. Gitu, Ustaz. Nah, kalau saya kan hanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 sama 9, 10. Apakah semua topik saya isi? Sebaiknya diisi. Ya. Boleh, boleh. Oke. Kalaupun mau sesuai dengan yang diampu, itu juga boleh. Tapi supaya untuk melengkapi, ya diisi aja sampai ke 16. Gitu. Nah, kan biasanya di e-learning itu sudah disediakan navigasinya. Istilahnya rumah seperti ini di My Course. Nanti kalau Ustadz Farhan sudah muncul rumah-rumahnya di sini, ya tinggal klik aja. Misalnya satu-satu gitu. Ya, sesuai dengan kelas Ustadz Farhan gitu. Berarti ini belum pasti ya punya saya karena masih di PIK ya? Betul. FIK, Fakultas Ilmu Komputer, itu akan diubah lagi karena saya udah koordinasi. Gitu. Siap. Ya, nanti yang udah final ya? Ya, kalau yang di FEB sudah muncul, bisa langsung Ustadz Farhan. FEB udah? Nah, itu bisa langsung di-upload saja materinya. Nah, oke. Baik. Nah, bagaimana kalau video? Nah, tinggal aja add. Kita berikan video, kita kan pembahasannya di pertemuan keempat ya, moderasi beragama. Saya sesuaikan karena video yang saya masukkan mau moderasi beragama. Oke. Saya ganti di sini pertemuan keempat, tapi bagus juga di sini nanti biar urutannya PPT kemudian ini, nah sesuai bahan pengayaan. Nggak masalah kalau mau tetap di atas. Tapi ini untuk contoh saja sih. Sebenarnya di sini saja deh. Ya. Oke, contoh. Boleh. Kemudian pakai yang mana? Pakai URL atau pakai label? Kalau untuk di sini sebaiknya label, ya. Kalau URL mereka bisa aja klik nanti linknya, tapi nanti terus melebar menonton yang lain-lain jadinya. Supaya tidak YouTube, melebar. Ya? Betul. Supaya nggak melebar ya klik aja yang label, kemudian add, ya. Nah, ini proses, kemudian label ini. Nah, di sini kan macam-macam nih. Ini ada contohnya apa? Show head dan seterusnya. Kemudian nah, ini bisa insert or edit image. Ini bisa merekam atau insert edit file ya, audio. Nah, ini suara, kemudian ini video, bisa merekam video. Tapi yang saya maksud tadi adalah yang link ini. Link. Nah, kita ambil aja. Nah, ini minta link dia. Alamat linknya apa? Nah, kita buka aja alamat di link mana gitu. Misalnya di YouTube. Ya. Contohnya saya mau buka di sini. Misalnya YouTube moderasi beragama yang gampang. Jadi bisa. Itu berarti udah di YouTube ya ada ya. Nanti saya juga share linknya ke sana. Moderasi beragama menurut Kementerian Agama. Nah, ini link yang mau kita ambil sini. Klik dulu kan supaya bisa ngambil linknya. Nah, ini copy paste, copy. Nah, ini saya berhentikan dulu. Nah, lanjut kita kembali ke yang tadi. Oke. Tutup. Mana tadi ya? Dengan linknya. Ini ya. Di escape aja dulu. Ya, ini. Sip. Nah, ini ya. Kemudian copy paste. Kemudian open window. Ini supaya muncul di jendelanya nanti. Create. Klik. Kemudian. Nah, ini kan masih begini nih.
Nah, jadi langsung saja di save and return ya. Course, mana dia videonya? Kita lihat. Nah, sudah ada di sini videonya. Jadi mahasiswa hanya bisa membuka di sini, tidak melebar begitu ya. Nah, apa bedanya dengan link? Betul, Kalau link nanti hanya link, videonya ada tapi bisa melebar diarahkan ke YouTube jadinya. Nah, ini kalau label ya. Kita ingin supaya mahasiswa tidak melebar menontonnya, ya kita fokuskan ke label. Tapi kalau tetap mau mencantumkan link, ya sudah linknya ada nanti diklik. Nah, sedikit kita tayangkan yang link ya. Apa sih bedanya gitu? Boleh. Ini link URL. Nah, misalnya moderasi beragama juga. Nah, ini kan minta link nih di sini. Nah, linknya link yang tadi. Nah, kita nggak usah buat deskripsi, bisa. Kalau buat deskripsi nanti muncul deskripsinya intinya. Oke, langsung aja kita save and return to course. Nih. Nanti kita diarahkan ke link. Nah, ini link ya. Moderasi beragama. Kalau mau diklik, nah muncul seperti ini ya. Diarahkan ke YouTube jadinya. Nah, jadi mahasiswa melebar nontonnya kan. Nah, itu bedanya sama label. Siap. Oke, gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Oke. Siap lah, udah paham. Siap. Nah gini Pak Ustadz, Ya. gini kalau misalkan kan ini kelasnya banyak, apakah harus satu-satu nih Ustadz? Oke. Benar. Iya, idealnya memang satu-satu. Apakah cukup diimpor? Kalau diimpor Kalau bisa. dulu saya di Sepada diimpor. Boleh, lebih bagus, cepat itu. Gimana caranya? Nah, cara untuk impor di e-learning ini saya belum menemukan gitu. Itu artinya belum ada cara tertentu. Tapi pengalaman saya memang selama ini karena kelas kecil terus ada kelas besar, ada kode 01, 02, 03, ya udah saya masukkan satu persatu. Belum pernah diajarkan cara-cara yang Luar biasa. Ya. Tapi kalau di Sepada ya Betul. saya ikut Sepada ya alhamdulillah. Diimpor itu. Nah, kalau bisa. Jadi cuma bikin satu aja, impor ke seluruh kelas gitu. Harapannya begitu. Gimana nih? Kalau ini nama-nama ini Ustadz, AIM 4, AIM 3, AIM 1 itu apa sih Pak Ustadz? Mana? Boleh saya share screen. Oke, saya keluar yang dulu. Yang AIM 4 nih. Oke, boleh. Insya Allah yang tadi paham. Oke. Nah, yang mana ya? Tadi itu yang mana? Saya lupa. Ini. Editing file. Aduh, lupa di mana ya. Saya barusan lupa nih. Bentar, Ustaz. Ini mau mati ya, Ustaz. Tinggal 1 menit nggak nyampe. Huh? Oh gitu? Ya, nanti mohon maaf kalau tiba-tiba mati. Nanti saya sharekan yang boleh. activity dari UPN langsung, artinya bisa lebih belajar kalau memperdalam lah karena sudah ngerti mau arahnya kemana. Ya pada umumnya sudah sama sih e-learning manapun gitu kan, cuman posisi-posisinya saja yang mungkin letaknya di mana itu yang agak berbeda. Kalau sebagai tutor UT biasanya itu udah familiar gitu, tutorial online universitas terbuka karena memang e-learningnya kurang lebih seperti ini gitu. Oke. Nanti kalau misalkan mau perkuliahan diarahkan